Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang Amatirman. Kali ini saya akan berbagi video tutorial memperbaiki jendela kropos dengan budget yang minimal. Cukup dengan dua bahan saja kita sudah bisa memperbaiki jendela yang kropos menjadi seperti sedia kala. Dua bahan ini pun tidak sulit untuk ditemukan di sekitar kita. Bisa dibeli di toko di dekat rumah, atau bisa juga dibeli di toko online atau marketplace kesayangan kamu. Baiklah, kita langsung saja masuk ke video perbaikannya. Ini adalah penampakan jendela yang akan kita perbaiki. Terlihat di sana banyak perban yang membalut jendela tersebut, baik di bagian dalam ataupun di bagian luar jendela. Langkah pertama adalah melepaskan jendela dari kusen dengan cara membuka kedua engsel yang terpasang pada jendela. Saya menggunakan palu dan obeng belah untuk melepaskan engsel. Kita buka terlebih dahulu tambalan plester yang masih menempel, dan kita pisahkan kayu yang sudah kropos dengan bagian kayu yang masih kuat digunakan. Cuci terlebih dahulu kaca dengan menggunakan sabun. Inilah bahan yang akan kita gunakan, yaitu serbuk kayu ulin, juga lem putih PPAC. Masukkan semua lem putih ke dalam wadah, lalu campurkan serbuk kayu ulin dengan perbandingan 1:1. Kemudian diaduk sampai merata. Uleni sampai berbentuk seperti adonan kue. Lalu balurkan pada potongan kayu jendela yang masih kuat. Tempelkan pada bagian-bagian yang berlubang untuk menutupinya. Sebelumnya bagian yang sangat kropos sudah saya potong. Tempelkan pada bagian sisi yang berguna sebagai perekat. Ada bagian lain yang tidak bisa terselamatkan, terpaksa saya potong. Pada bagian ini tancapkan beberapa bilah lidi sebagai penyangga. Pada bagian ini terpaksa saya gunakan sedikit campuran semen agar semakin kuat daya cengkram rekatannya. Aplikasikan seluruh adonan hingga habis atau sampai permukaan adonan sama ratanya dengan kayu jendela. Setelah itu lakukan penjemuran hingga kering. Kemudian pada tahap finishing saya lakukan pelapisan dengan menggunakan larutan thinner dengan campuran styrofoam. Ini berguna sebagai pelapis akhir untuk melapisi permukaan jendela yang masih terdapat sedikit ruang kosong karena luputnya perhatian pada pengerjaan sebelumnya. Selain itu, campuran thinner ini juga bermanfaat atau berfungsi sebagai waterproof apabila turun hujan, sehingga air tidak bisa memasuki pori-pori kayu jendela. Dan inilah penampakan hasil akhir dari perbaikan yang kita lakukan. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.